Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 pada penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ada yang menilai hal itu bisa merugikan diri sendiri karena pasangan Ganjar adalah Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam. Ada juga yang menilai dengan pernyataan itu Ganjar sedang mengambil posisi tegas berseberangan dengan pemerintah. Apakah Ganjar dan PDI Perjuangan bersiap menjadi oposisi beneran? Inilah Top Review. Calon Presiden Ganjar Pranowo Sabtu lalu tampak menghadiri acara diskusi interaktif Capres 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara yang digelar di sebuah hotel ini diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar yang bertujuan mendengarkan gagasan para capres tentang demokrasi dan ekonomi. Diskusi interaktif ini juga menghadirkan sejumlah panelis, antara lain pengamat politik Rocky Gerung, pengamat ekonomi Awali Rizky, dan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Ketika ditanya panelis soal penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo, Ganjar menyebut poinnya 5 dalam skala 1 hingga 10. Rapor merah itu diberikan karena banyak intervensi dan rekayasa hukum di era Presiden Joko Widodo. Usai acara diskusi, Ganjar saat ditanya wartawan kembali menyatakan bahwa penegakan hukum era Joko Widodo nilainya jeblok. Bagaimana nilai hukum menurut saya ketika Mas Ujung bertanya? Dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tegas, dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi gapem. Maka nilainya kemudian jeblok gitu. PDIP membenarkan apa yang disampaikan Ganjar soal penegakan hukum di era Presiden Jokowi. Politisi PDIP Andreas Hugo Pariera menegaskan penekanan dari pernyataan Ganjar adalah soal intervensi dan rekayasa hukum. Dan hal itulah yang dirasakan masyarakat saat ini. Penekanan dari Mas Ganjar di situ adalah intervensi, menurunnya atau anjloknya penegakan hukum di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terkait di belakangan ini, terutama peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Dan di situ juga Mas Ganjar menekankan pada aspek intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum. Dan saya kira kita semua, bangsa ini, dunia pun melihat bagaimana peristiwa yang terjadi, intervensi kekuasaan itu menjadi suatu tontonan yang tentu sangat merugikan untuk proses penegakan hukum di Indonesia. Namun, bagi analis politik pernyataan Ganjar itu bukan tanpa resiko politik. Sebab cawapres pendamping Ganjar adalah Mahfud MD yang tak lain adalah Menko Polhukam. Selain itu, Presiden Jokowi selain masih kader PDIP juga masih memiliki asosiasi yang kuat dengan PDIP itu sendiri. Jika Ganjar memberikan skor 5 ya kepada pemerintah Jokowi terkait dengan penegakan hukum, ya saya sih melihat itu adalah ya penilaian yang sesungguhnya menunjuk kepada diri sendiri ya, karena kita tahu bahwa cawapresnya Pak Ganjar adalah Pak Mahfud MD dan beliau itu adalah Menko Polhukam. Ketika Pak Mahfud MD-nya cawapres adalah bagian daripada pemerintah dan PDIP juga bagian daripada pemerintah, ini yang menjadi persoalan. Silahkan mengkritik ya, tetapi ketika mengkritisi itu bagian daripada kesalahan diri sendiri, ini juga tidak baik. Namun politisi PDIP Andreas Hugo Pariera menegaskan bahwa porsi kekuasaan Menko Polhukam Mahfud MD tidak sebesar Presiden Jokowi. Saya kira Pak Mahfud pun memberikan pandangan-pandangan dan kritik yang juga cukup tajam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan intervensi kekuasaan ini gitu. Cuma kan kita tahu bahwa kekuasaan tertinggi itu bukan ada pada Pak Mahfud gitu. Yang menarik untuk ditunggu adalah apakah pernyataan Ganjar di diskusi interaktif itu merupakan jawaban spontan atau itu bagian dari positioning politiknya untuk berseberangan dengan Presiden? Sejumlah analis meyakini bahwa Ganjar dan PDIP saat ini sedang mengambil posisi berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, bahkan PDIP terlihat bersiap untuk menjadi oposisi sepenuhnya. Nah, dengan ini sebetulnya Ganjar mau mengatakan
gua nih dari sekarang beda nih sama Pak Jokowi, kira-kira gitu loh, dalam bacaan saya gitu ya. Kalau dilihat secara menyeluruh, nampaknya PDI sudah pada posisi akan mengambil sikap oposisi kepada Pak Jokowi. Setidaknya itu kita lihat di DPR juga kan. Mereka udah menyiapkan hak angket, ya yang tentu saja kapan waktu itu akan bisa membesar, tergantung situasinya aja. Tapi hak angketnya udah dibicarain tuh gitu. Nah kemarin misalnya di Komisi 3 mereka udah berbicara tentang panja netralitas kepolisian gitu, yang ya baru disampaikan, baru diumumkan, tapi lagi-lagi itu udah disiapkan oleh PDI Perjuangan. Artinya PDI bukan hanya sekedar visinya saja, visi Ganjarnya saja sekarang yang mencoba mau mengatakan berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi juga langkah politik mereka secara umum juga udah mulai dipersiapkan untuk berada di posisi sebagai oposisi. PDIP kelihatannya tancap gas untuk mengkritisi persoalan hukum di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi ya oleh yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sih melihatnya bahwa ini adalah bagian daripada dinamika yang terjadi di Pilpres kali ini ya di 2024 nanti, bahwa sejatinya karena pisah dukungan ya, karena sekarang menjadi lawan antara PDIP dengan Pak Jokowi, maka ya perlawanan itu kelihatannya dilakukan oleh PDIP dan Ganjar ya, dengan cara mengkritisi persoalan hukum yang dianggap tidak bagus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pemilih Ganjar selama ini diidentifikasi sebagai orang-orang yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Jika Ganjar akhirnya memilih untuk berseberangan dengan Jokowi, bukan tidak mungkin justru Ganjar yang akan ditinggalkan basis pemilihnya. Tapi tim pemenangan Ganjar Mahfud pasti sudah memperhitungkan semua dengan cermat. Tim Liputan Metro TV.